Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihawlihi nasta'in. Wa bihadihi na'riful haqqa wa nastabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para hadirin hadirat yang ikut menyaksikan mendengarkan pelajaran pada malam hari ini, insya Allah sesuai dengan jadwal kita akan mengkaji tentang sejarah hidup, kisah-kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang beberapa tema, yaitu yang pertama tentang putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah tentang haji dan umrahnya Rasulullah. Yang ketiga tentang perangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para utusan serta juru tulis yang diangkat sebagai juru tulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi auladihi, pasal menjelaskan tentang putra-putra dan putri-putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walahu Sallallahu Alaihi Wasallam minal bani thalathatun. Beliau memiliki 3 orang putra. Rasulullah memiliki 3 orang putra, anak laki-laki. Yang pertama Al-Qasim, namanya adalah Al-Qasim. Al-Qasim ini adalah putranya Rasulullah yang pertama. Wa bihi kana yukna, dan dengan nama anaknya ini maka dijadikan kunyah. Kunyah itu seperti julukan kalau di kita memakai Abu atau Ummu. Abu Qasim adalah kunyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abul Qasim julukan. Kalau di Indonesia kan anak pertama dijadikan sebagai panggilan untuk orang tuanya, misalnya Bapak Hasan karena anaknya Hasan, Bapak Hamid anaknya Hamid. Ini ada seperti itu. Punya anak namanya siapa? Dina, panggilnya Madinah. Punya anak namanya Ika, panggil Maika. Nah, kalau di Arab juga gitu, ada Abu, ada Ummu. Abu Hasan, Abu Musa. Maka Rasulullah kunyahnya itu disebut kunyah. Adapun kalau julukan berupa pujian ataupun ejekan itu yang disebut dengan laqab. Misalnya ada orang yang dipuji dikasih laqab, orang yang dermawan misalnya, orang yang alim dijuluki dengan allamah. Nah, kalau seperti itu laqab. Ada orang yang lambat, kalau bekerja lambat seperti bebek disebut al-battah. Ya, dijuluki gitu. Karena julukan untuk pujian ataupun julukan untuk ejekan itu disebut laqab. Adapun kalau nama seperti nama diambil dari salah satu anaknya yang tertua misalnya, kemudian dikasih tambahan Ummu atau Abu, maka itu disebut kunyah dalam bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunyahnya Abul Qasim. Anak pertama beliau bernama Al-Qasim. Wulida bi Makkah qabla nubuwah, dilahirkan di Makkah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ini sudah punya putra namanya Qasim. Mama tabiha, dan meninggal Al-Qasim ini wa ibnu sanatain, pada saat masih usianya 2 tahun. Wa qala Qatadah asha hatta masya, hidup sampai bisa jalan baru kemudian meninggal. Ini putra Nabi yang bernama Al-Qasim. Wa Abdullah, yang kedua adalah putra beliau bernama Abdullah.
Wa yusamma at-tayyib wat-tahir. Abdullah ini dijuluki Tayyib, julukan untuk pujian, maka dikenal dengan julukan Tayyib, yang baik, Tahir yang suci. Karena wulida fil Islam, karena Abdullah ini dilahirkan di Islam. Berarti seperti nama kakeknya, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Karena orang Arab itu punya kebiasaan menamai anak laki-lakinya dengan nama kakek. Makanya ada Ali bin Husain bin Ali. Ali Zainal Abidin itu kan Ali. Dinamai seperti nama kakeknya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapaknya namanya Al-Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Ali. Ini dinamai anak atau putra Rasulullah. Setelah Qasim ada yang lahir setelah beliau sudah diangkat jadi nabi. Maka di sini disebutkan wulida fil Islam, namanya beliau namai Abdullah. Wa qila inna tahir wa tayyib ghairuhu, dan dikatakan bahwasanya julukan Tahir dan Tayyib itu bukan Abdullah ini, tapi selainnya. Was-sahihul awal, namun yang benar Abdullah ini Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, inilah yang digelari At-Tayyib At-Tahir. Wa Ibrahim, kemudian putra Rasulullah laki-laki, anak laki-laki yang ketiga adalah Ibrahim, ulida bil Madinah, dilahirkan di Madinah. Ini yang laki-laki saja, ini yang pertama disebutkan. Tidak urut, nanti akan disebutkan secara urut. Wulida bil Madinah, dilahirkan di Madinah, wa mata biha sanata ashrin, dan meninggal di Madinah pada tahun ke-10 setelah hijrah. Wa huwa ibnu sab'ata asyar, pada saat itu Ibrahim sudah berusia sab'ata asyara syahran, 17 bulan. Samaniyata asyara syahran, atau usianya pada saat itu 18 bulan, baru 18 bulan. Belum 2 tahun, baru 1 tahun setengah. Al-Banat, kemudian putri-putrinya Nabi, yang pertama Zainab. Fazawwajaha Abul As bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdi Syams wa huwa ibnu qalatiha wa ummuhu Halatu bintu Khuwailid. Dinikahi Zainab ini putrinya Rasulullah oleh Abul As bin Rabi'. Waladat lahu Aliyan, punya anak, berarti cucu Nabi, bernama Ali. Mata songhiran, tapi sudah meninggal semenjak kecil. Wa Umamah, dan juga melahirkan putri, seorang anak perempuan namanya Umamah. Allati hamalah Nabi fi sholat, yang disebutkan dalam hadis tentang sholat, bahwasanya Umamah ini digendong oleh Rasulullah pada saat beliau sedang sholat. Wa balaghat hatta tazawwajaha Aliyun pada mauti Fatimah. Kemudian setelah balik, kemudian dinikahi oleh Sayyidina Ali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Wa Fatimah, kemudian putri Rasulullah berikutnya adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Waladat lahu Hasan wal Husain, punya 2 orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Ya. Dan satu lagi wa Muhsin mata saghiran, ada satu lagi, Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ini punya putra namanya Muhsin, tapi sudah meninggal saat masih kecil. Wa Ummu Kulthum, putri Nabi yang berikutnya adalah Ummu Kulthum. Tazawwajaha Umar bin Khattab, dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wa Zainab, ya, dan Zainab tazawwajaha Abdullah ibn Ja'far bin Abi Thalib, dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Wa Ruqayyah, kemudian putri Rasulullah yang selanjutnya adalah Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Utsman bin Affan, dinikahi oleh Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Famatat indahu, meninggal pada saat masih jadi istri Sayyidina Utsman. Tsumma tazawwaja Ummu Kulthum, lalu dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Famatat indahu, maka kemudian Ummu Kulthum ini meninggal pada
saat menjadi istri Sayyidina Utsman bin Affan. Wawaladat Ruqayyah ibnan. Ruqayyah melahirkan seorang anak laki-laki samahu Abdullah, dinamai oleh Abdullah, bihi kana yukna, dengan julukan ini beri kunyah pada Sayyidina Utsman, ya, Abu Abdullah. Fal banatu arba'un bila khilaf, maka anak perempuan itu, anak perempuannya Nabi ada 4 orang, tidak ada khilaf. Was-sahihu fil banin, dan yang benar, riwayat yang benar tentang putranya Nabi berjumlah annahum salasatun, 3 orang. Wa awwalu man wulida lahu, secara berurutan yang dilahirkan, anak-anak yang dilahirkan, anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qasim, yang pertama adalah Qasim, kemudian summa Zainab, kemudian baru Zainab anak kedua, perempuan, summa Ruqayyah, yang ketiga Ruqayyah. Yang pertama siapa tadi? Qasim, Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, summa Fatimah, yang keempat Fatimah, summa Ummu Kulsum, kemudian yang kelima, anak kelima adalah Ummu Kulsum. Summa fil Islam, adapun kemudian yang lahir setelah beliau jadi Nabi, Abdullah, summa Ibrahim, ya, Abdullah dan kemudian Ibrahim. Jadi sebelum diangkat menjadi Nabi sudah punya 1 orang putra dan 4 orang putri. Adapun pada saat sudah menjadi Nabi punya putra namanya Abdullah, dan kemudian juga punya putra namanya Ibrahim. Wa auladuhu kulluhum min Khadijah. Anak-anak Nabi ini semuanya dari istri beliau yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah. Semuanya. Dari 7 itu 6 adalah dilahirkan oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim saja. Fa innahu min Maria al-Qibtiyah. Karena Ibrahim ini dari istri Nabi Maria al-Qibtiyah, bukan dari Khadijah. Adapun istri-istri beliau yang lain tidak melahirkan anak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum matu qablahu, semuanya meninggal. Ya, semua putra-putri Rasulullah ini meninggal sebelum Rasulullah. Artinya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, meninggal duluan mereka. Illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah yang meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha ashat ba'dahu 6 ashhur. Sayyidah Fatimah ini setelah Rasulullah wafat 6 bulan kemudian baru beliau Sayyidah Fatimah yang wafat. Faslun fi hajihi wa umarihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan tentang haji dan umrahnya Rasulullah. Rawah Hammam Ibnu Yahya an Qatadah qala qultu li Anas kam hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatin, berapa kali Rasulullah haji? Qala hajjatun wahidah, 1 kali saja haji. Wa tamara 4 umarat, adapun umrahnya itu 4 kali. Rasulullah umrah 4 kali, hajinya 1 kali. Umratun Nabi hina saddahul musyrikuna 'anil bait. Yang pertama adalah umrah yang dilakukan pada saat beliau dihalangi oleh orang-orang musyrikin, orang-orang ya, kafir Quraisy, orang-orang yang musyrikin pada saat itu anil bait, dari berziarah mendatangi Ka'bah untuk melakukan umrah. Jadi ini dihitung umrah juga. Makanya ada orang dalam hukum umrah itu adalah kalau sudah niat ihram kemudian ditahan, tidak boleh masuk kota Mekah. Maka ya, tahallulnya di situ dengan menyembelih kambing. Ya, menyembelih dan tahallul di situ. Ini yang terjadi pada saat itu, dihalangi Rasulullah padahal sudah ihram di Bin Ali, di Dzulhulaifah, namun dihalangi. Tapi para ulama ya, kemudian beliau
bertahallul dan menyembelih. Jam. Namun ini sudah dihitung satu. Dihitung satu karena sudah berniat ihram. Meskipun saat itu ya dihalangi. Tidak terjadi. Wal umratu tsaniyah, dan umrah yang kedua adalah haitsu salahuhum minal 'amil muqbil, tahun berikutnya. Waktu itu kalau nggak salah pada pelajaran sebelumnya, 2 pelajaran yang lalu yang ada video itu disebutkan umrah yang pertama itu tahun ke-7 yang saat itu dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Ya, padahal beliau sudah niat ihram dari Bir Ali keluar dari Madinah. Karena miqat ahli Madinah adalah Dzulhulaifah atau sekarang disebut dengan Abar Ali. Orang Indonesia nyebutnya Bir Ali. Ada Bir Ali, situ ada banyak sumur. Ada sumur-sumur yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Wal umratu tsaniyah, umrah yang kedua ini pada tahun berikutnya, tahun ke-8, pada saat itu sudah terjadi perjanjian damai, salahu minal 'amil muqbil. Maka beliau bisa umrah dan kemudian mengambil miqatnya di Al-Hudaybiyah. Wa umratu minal Ji'ranah, dan umrah yang berikutnya adalah umrah dari Ji'ranah, haitsu qasama ghanimat Hunain. Pada saat itu terjadi perang Hunain. Kaum muslimin menang banyak ghanimah, harta rampasan perang. Terjadinya ini fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Akhirnya ya, maka Rasulullah karena punya banyak perbekalan harta telah dibagi harta rampasan perang itu, maka mereka putuskan untuk masuk ke kota Mekah dan berihram untuk umroh pada bulan Dzulqa'dah. Dan pada saat itu kebetulan dari Hunain dibagi itu di Ji'ranah. Akhirnya mereka berihram di Ji'ranah. Maka sekarang tadi Hudaybiyah, kemudian sekarang ada yang kedua, yang ketiga ini adalah dari Ji'ranah. Wa umratuhu ma'a hajjati, dan yang ketiga adalah umrah beliau yang dilakukan pada saat beliau haji. Karena berniat haji juga berniat umrah, dua-duanya. Baik secara ifrad atau haji dulu baru umrah, atau qiran bareng bersamaan haji dengan umrah, atau tamattu, umrah dulu baru haji. Dan pada saat ini Sayyidah Aisyah diperintah oleh Nabi untuk mengambil miqatnya di Tan'im. Makanya sekarang ada Masjid Aisyah di sini, Tan'im. Sahihun muttafaqun alaihi. Hada ba'da qudumihi al-Madinah. Ini adalah setelah beliau sudah hijrah ke Madinah. Yang tercatat umrahnya Nabi 4 kali ini maksudnya setelah beliau sudah hijrah ke Madinah, dan hajinya hanya sekali saja beliau lakukan, dan itu adalah haji yang terakhir. Wa amma ma hajja bi Makkah, adapun haji beliau pada saat beliau masih di Makkah, wa tamara, dan umrah beliau saat beliau masih di Makkah sebelum hijrah, falam yuhfaz, maka tidak dicatatnya, tidak ada riwayat, tidak ada riwayat berapa kali. Walladzi hajja, dan haji yang beliau lakukan hajjatul wada, itu adalah haji wada, haji perpisahan. Wadda'an nasa fiha, beliau mengucapkan perpisahan kepada orang-orang, pada kaum muslimin, para sahabat-sahabat beliau. Wa qala asa alla tarawni ba'da 'ami hadzal, mungkin ya, bisa jadi kalian dan tidak bisa melihat saya lagi setelah tahun ini. Maka mereka semuanya bersedih, menandakan akan sudah dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi ghazawatihi, tentang perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Ghaza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi nafsihi, Rasulullah mengikuti perang 25 ghazwatan, 25 kali perang. Hadza wal masyhur, ini riwayat yang masyhur, yang populer. Qalahu Muhammad bin Ishaq, ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, wa Abu Ma'syar, wa Musa bin Uqbah,
wa Musa bin Uqbah wa ghairuhum, dan yang lainnya. Wa qila ghaza 27, ada pendapat lain mengatakan 27. Yang pertama tadi 25. Wal bu'ud wasaraya khamsun au nahwuha. Kemudian utusan-utusan saraya yang beliau mengutus pasukan itu ada 50 kali. Dari 50 kali itu setengahnya 25, atau menurut riwayat yang lain 27. Ya, Rasulullah mengutus pasukan untuk memerangi, berjihad memerangi orang-orang kafir itu sampai 50 kali, atau ya, yang mendekati jumlahnya. Walam yuqatil illa fi tis'in. Dan beliau tidak berperang kecuali pada 9 peperangan. Badrin, yang pertama perang Badar. Ini 9 peperangan yang Rasulullah terjun langsung turun dalam peperangan itu. Wa Uhud, yang kedua perang Uhud. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Wal Khandaq, perang Khandaq, yaitu perang parit. Pasukan dan berjaga-jaga, menjaga dan membuat parit. Ya, itu benar-benar suatu hal yang di luar nalar. Ya. Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat saat itu menggali parit dengan kedalaman berapa meter, 5 atau 6 meter dalamannya, dan lebar, dan cuma parit biasa. Dengan kondisi tanah seperti itu, barangkali ya, yang pernah lihat di sana, masih ada sekarang, ada masjid-masjid yang disebut 7 masjid. Masjid Sabah, ada 7 masjid di situ, ada masjidnya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat berjaga di situ. Dan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang di situ, sehingga dijadiin masjid karena dulu mereka berjaga-jaga saja. Karena ya, siasat perangnya saat itu membuat Khandaq seperti yang dibuat strateginya oleh orang-orang Persia. Saat itu yang mengusulkan adalah sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Nah, dalam waktu yang cukup singkat, cuma hitungan berapa hari, bisa menggali sepanjang itu, selebar itu, sedalam itu. Nah, dengan kondisi tanah yang begitu. Dan ya, galinya manual. Kalau sekarang makan dipakai mesin. Itu pun kalau diperkirakan, katanya pernah ada yang bilang, orang-orang yang ahli arsitek itu, ini kalau pakai teknologi sekarang nggak bisa selesai dalam hitungan waktu seperti itu, secepat itu menggali. Padahal dulu dilakukan manual, orang menggali, bukan pakai mesin. Sekarang dengan yang pakai mesin saja, dengan waktu yang segitu, belum tentu bisa selesai. Ya, makanya itu adalah banyak keajaiban yang dinampakkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, para sahabat. Wa Bani Quraidah, dan yang keempat perang Bani Quraidah. Yang kelima wal Mustaliq, perang Al-Mustaliq. Wa Khaybar, 6 perang Khaybar. Ya, menggempur Khaybar, tempat bermukim pemukiman orang-orang Yahudi, sehingga banyak mendapatkan rampasan berupa kebun kurma di Khaybar, sehingga orang-orang Islam banyak menjadi orang yang kaya dengan rampasan ini, kebun-kebun kurma yang ada di Khaybar. Fath Makkah, kemudian ada perang Fath Makkah saat terjadi penaklukan Makkah, yang ke-7. Yang ke-8 adalah Hunain, perang Hunain.
Taif, yang ke-9 adalah perang Taif. Waqad qila, dan dikatakan ada 3 lagi peperangan yang Rasulullah terjun langsung. Innahu qatala biwadil qura, berperang di lembah Al-Qura, wa fil ghabah, dan juga di hutan Al-Ghabah, wa Bani Nadir, dan di peperangan Bani Nadir. Ya, ini dalam satu riwayat. Faslun fi kutabihi wa rusulihi, jelaskan tentang juru tulis Nabi dan utusan-utusan Nabi. Kata balahu, juru tulis Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Wa Umar bin Khattab. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Wa Utsman bin adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, wa Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Yang kelima, wa Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri. Yang ke-6 adalah Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri. Yang ke-7 adalah wa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Yang ke-8 wa Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ibn Syammas. Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit bin Qais bin Syammas. Wa Khalid bin Sa'id ibn al-As. Yang ke-9 adalah Khalid bin Sa'id bin Ibn al-As. Khalid bin Ibn Sa'id Ibn al-As. Yang ke-10 adalah wa Hamzalah bin Rabi', Hamzalah bin Ar-Rabi' al-Asadi. Hamzalah ibn Rabi' al-Asadi. Hamzalah ibn Rabi' al-Asadi. Wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit. Yang ke-11 Zaid bin Thabit. Yang ke-12 wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ke-12 wa Syurahbil bin Hasanah. Yang ke-13 adalah Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah. Wa kana Muawiyah bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit al-zamahum lidzalika wa akhassahum bihi. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit. Itu adalah yang paling banyak, yang paling sering. Di antara ke-13 orang tersebut, yang paling sering adalah dan paling dikhususkan oleh Nabi itu adalah Muawiyah dan Zaid bin Thabit. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit. Untuk menulis lebih paling sering diperintah oleh Rasulullah untuk menulis dan paling dikhususkan. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damri rasulan ilan Najasyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan-utusan. Yang pertama adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Utusan-utusan Nabi ini yang pertama delegasi. Kalau sekarang duta, bahasanya duta besar. Delegasi utusan. Diutus kemana? Rasulan ilan Najasyi. Diutus ke Raja Habasyah, yaitu An-Najasyi. Raja Habasyah itu gelarnya An-Najasyi. Seperti Raja Mesir gelarnya Fir'aun, Raja Yaman gelarnya Tubba, Raja Persia gelarnya Kisra, Raja Romawi gelarnya Qaisar,
Raja Habasyah, gelarnya Najasyi. Nama aslinya wasmuhu Ashamah. Nama aslinya adalah Ashamah. Wa ma'nahu, makna Ashamah atiyah, anugerah, pemberian. Kalau ada anak dinamain atiyah. Ada di Jonggol santri namanya Atoya, Atayah. Bukan cuma atiyah. Artinya apa? Anugerah, pemberian. Kalau bahasa Ashamah. Fa'akhadha kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada pemain Maroko kalau masih lihat Piala Dunia Qatar, Atiyatullah. Ya. Ada, masih ingat. Maroko kan sampai semifinal. Wa ma'nahu wa fa'akhadha kitab Rasulillah. Ashama ini Raja Habasyah menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajak masuk Islam. Diperintah untuk masuk Islam, fawada'u ala ainai, lalu diletakkan di kedua matanya, wa nazala an saririhi, kemudian turun dari singgasananya, fajalasa 'alal ard, duduk di atas lantai, wa aslama, lalu mengungkapkan keislamannya. Ini orang yang dapat hidayah dikasih surat oleh Rasulullah, bukan Rasulullah sendiri yang datang, utusan dari utusan Rasulullah. Delegasi Rasulullah yang bernama siapa tadi? Amr bin Umayyah. Dan mahasana Islamuhu, dan Islamnya benar-benar mantap ini, Ashama ini, sampai diriwayatkan dan nanti ada beliau adalah meninggal dalam keadaan jadi orang yang seorang wali. Illa anna Islamahu kana inda huduri Ja'far bin Abi Thalib wa ashabi. Saat itu Islamnya adalah pada saat itu dengan saat hadir Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Wasahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi yawma mat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan salat ghaib pada saat meninggal Ashama ini. Ya, maka ada salat ghaib dilakukan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dan bahwasanya ketika Ashama meninggal, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril dengan izin Allah, kemudian beliau perintah kepada sahabat-sahabat, ya, beliau sampaikan kabar tersebut pada para sahabat. Beliau berkata, matal yauma rajulun shalih, hari ini sudah meninggal orang yang soleh. Faqumu, maka dirikanlah salat. Sallu, ya, dirikanlah salat ala akhikum Ashama, untuk saudara kalian bernama Ashama, saudara seiman Ashama. Berarti ada salat ghaib. Ketika mayit berada di tempat yang jauh dari kita dan kita tidak bisa hadir untuk salat jenazah secara langsung, maka boleh dilakukan salat ghaib. Waruya annahu kana la yazalu yiran nuru ala qabrihi, diriwayatkan bahwasanya setelah Ashama ini meninggal, keluar cahaya dari dalam kuburannya. Keluar cahaya ke atas. Dilihat oleh banyak orang yang meriwayatkan bahwasanya keluar cahaya dari kuburan Ashama. Ini salah satu bentuk nikmat Allah. Kuburan diterangi dengan cahaya. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ila Qaisar. Dihyah diutus oleh Rasulullah kepada Kaisar Malikir Rum, wasmuhu Hiroklah, namanya Hiroklah. Apa ini? Heraklius. Hiroklah, kalau Arabnya Hiroklah. Fasa'ala anin Nabi, kemudian bertanya tentang Nabi pada Dihyah, ini utusan Nabi, delegasi Nabi namanya Dihyah. Wasabata indahu sihhatul nubuwwati, maka kemudian dia ini dalam hatinya ada pembenaran atas apa yang disampaikan oleh Dihyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca suratnya Rasulullah. Fahamma bil Islam, lalu punya keinginan untuk masuk Islam ini Hiroklah. Falam tuwafiqur Rum, tapi orang-orang Romawi tidak sepakat. Wa khafahum ala mulki, lalu ya, dia takut mereka akan menjatuhkan kekuasaannya
Fa'amsakan. Artinya tidak tidak jadi masuk. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Hudzafah. Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ila Kisra, kepada Kisra, Malik Faris, raja Persia. Famazzaqa kitaban Nabi. Kurang ajar itu. Raja Persia Kisra merobek-robek suratnya Nabi. Ketika sampai padanya delegasi Nabi namanya Abdullah bin Hudzafah. Waqala an-Nabi, lalu disampaikan kepada Abdullah oleh Abdullah sepulangnya kepada Nabi. Lalu Rasulullah bersabda, "Mazzaqallahu mulkah." Semoga Allah menghancurkan kerajaannya, kekuasaannya. Famazzaqallahu mulkah wa mulka qaumihi, maka dihancurkan kerajaannya dan kerajaan dan kekuasaan kaum. Mereka berhasil ditaklukkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi ilal Muqawqis, kepada Muqawqis Malik al-Iskandariyah wa Misra, raja Iskandariyah, Alexandria, wa Misra, dan Mesir, yang ada di Mesir. Faqala khairan. Lalu Muqawqis ini mengatakan baik. Wa qarabal amra, hampir sudah masuk Islam. Walam yaslim, namun tidak jadi masuk. Fahada ilan Nabi, lalu dia menghadiahkan pada Nabi Maria Al-Qibtiyah, yang dua orang budak perempuan. Yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah wa ukhtaha Sirin, dan saudari perempuannya, saudaranya Maria ini namanya Sirin. Sama-sama budak perempuan, Maria dan Sirin dihadiahkan pada Rasulullah. Bahwa bahali Hasan bin Thabit. Lalu Sirin dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah sudah seorang penyair. Kemudian masuk Islam karena pada waktu itu mau dibayar, suruh mengejek-ngejek Rasulullah dalam syairnya. Kalau Arab itu kalau udah ditulis kasidah pujian maka akan dikenang sampai sekarang. Kalau orang Arab kan dulu kuat hafalannya, banyak riwayat. Kalau sudah ada seorang penyair besar yang mengejeknya dalam qasidahnya, maka sampai sekarang dimana. Hasan ini disuruh dibayar, suruh mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit? Saya kembalikan aja ini uangnya. Saya nggak bisa mengejek orang, menghina orang yang mulia seperti Rasulullah saat pertama kali melihat Rasulullah, dan akhirnya kemudian masuk Islam Hasan bin Thabit. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, hijrah ke Madinah. Bahwa ladatlahu Abdurrahman bin Hasan, punya putra namanya Abdurrahman bin Hasan dari saudari perempuan Maria yang bernama Sirin. Jadi dia ini jadi apa? Dua budak perempuan ini, yang pertama keduanya dihadiahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil Maria, tetap jadikan budak perempuan Rasulullah SAW dan suriahnya. Kemudian Sirin dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit, dan punya anak namanya dari Sirin ini namanya Abdurrahman bin Hasan. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin al-As ila Malikai Oman, Jaifar wa Abdi Bani Julanda. Amr bin As diutus ke Raja Oman, yaitu Jaifar dan Abd bin Julanda. Dua-duanya adalah anak dari Julanda. Huma minal Azd, ini adalah dari Bani Azd. Wal Maliku Jaifar, dan rajanya adalah Jaifar. Fa'aslama, dan keduanya masuk Islam. Wasaddaqa, dan membenarkan
ajakan Rasulullah, seruan Rasulullah. Wa khallaya baina amrin wa baina shadaqah. Ya, kemudian ya, memberikan amar untuk dipersilakan untuk mengambil sedekah wal hukum dan menetapkan hukum di bainahum antara mereka. Falam yazal indahum hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Amr bin As ini masih ada di sana di Oman sampai Rasulullah meninggal menjadi pemimpin di sana. Menjadi rujukan bagi orang-orang yang sudah masuk Islam di sana. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salih bin Amr. Rasulullah mengutus Salih bin Amr bin al-Amiri ilal Yamamah, mengutusnya ke Yamamah, ila Hudah bin Ali al-Hanafi, diutus pada Hudah bin Ali al-Hanafi, fa akramahu anzalahu, lalu dimuliakan, disuruh singgah menginap di situ. Wa kataba ila Nabi ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah, sungguh mulia, sungguh baik apa yang kau dakwahkan. Menulis surat pada Nabi seperti itu isinya. Wa ana khatibu qaumi, saya adalah khotib, itu ahli ceramah di kaumnya, wasyairum, dan penyair di antara kaumnya. Aj'al li ba'dal amr fa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuslim wa mata zaman al-fath. Tapi tidak jadi masuk Islam, padahal dia ini sudah memuji Nabi. Namun ya tidak dapat hidayah, dia begitu tidak sangat masuk Islam. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syuja'a ibn Wahb al-Asadi ila al-Harith ibn Abi Shamir al-Ghassani, pada Raja Bani Ghassan Malikil Balqa min Ardi Syam, di Ardi Syam, di daerah kalau sekarang Suriah. Itu dulu ada penguasanya yang menjadi wilayah Romawi, itu namanya Bani Ghassan di sana, kerajaan Bani Ghassan, tapi sudah berkoalisi dengan Romawi, menjadi salah satu gubernur Romawi di sana. Tapi tetap kerajaan masih dipimpin oleh orang Arab di situ, namun tunduk kepada Romawi. Qala Syuja' antahaitu ilaihi wa huwa bi Dimashq, di Waqati Dimashq. Faqara kitaban Nabi thumma rama bihi, dilempar ini suratnya Nabi. Wa qala inni sa'irun ilaihi, saya akan pergi ke sana. Wa azama ala dzalika famana'u Faisal, lalu ingin melakukan perjalanan mendatangi Nabi, tapi dilarang oleh Kaisar. Ini tidak masuk Islam dan berhasil ditaklukkan di zaman Sayyidina Umar, yang saat itu pasukan Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menyerang Syam. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Ubaidah wafat di sana, gugur, mati syahid pada perang itu. Sayyidina Umar bin Khattab ini berani mengganti Khalid bin Walid yang sebelumnya dijadikan panglima di masa Sayyidina Abu Bakar, kemudian diganti oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, dan berhasil menaklukkan Syam, menaklukkan Persia, menaklukkan raja-raja kekuasaan dari Bani Ghassan yang ada di Syam, yang tunduk pada Romawi. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muhajir ibn Abi Umayyah al-Makhzumi ila al-Harith al-Himyari. Kemudian diutus oleh Rasulullah Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi kepada Harith al-Himyari, ahadi maqawilatil Yaman, salah satu di antara tokoh pemuka di Yaman, duta di Yaman, dari Yaman. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ala min al-Hadrami ila al-Mundhir. Kemudian Rasulullah mengutus Ala bin Hadrami kepada Mundhir bin Sawa al-Abdi Malikil Bahrain, Raja Bahrain. Wa kataba ilaihi kitaban yad'u ila al-Islam fa aslama wa saddaqa. Dan Ala bin Hadrami masuk Islam, Bahrain, menerima ajakan Rasulullah. Yang diutus saat itu adalah Ala ibn al-Hadrami. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari wa Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Rasulullah mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal
Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ila jumlatil Yaman, ke daerah Yaman, da'iyaini ilal Islam, berdakwah mengajarkan Islam di Yaman, fa aslama ammatu ahli Yaman, dan masuk Islam mayoritas penduduk Yaman, wa mulukuhum, dan raja-raja Yaman, qaw'an min ghairi qitalin, secara damai tanpa peperangan. Makanya dari Yaman ini kemudian tersebar Islam sesuai dengan yang disebutkan dalam sejarah masuk Islam ke wilayah Indonesia, wilayah Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan. Semoga bisa diambil faedahnya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan shalawat. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi kulli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.